Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya, atas taufik dan izinnya kita bisa kembali untuk membahas tentang beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim di setiap hari Kamis, dan insyaallah taala kita akan membahas ayat yang ke-81 dan 82, serta insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang hukum-hukumnya. Ada 5 hukum yang akan kita sampaikan dari ayat ke-81 dan 82 dari surat Ali Imran. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang Allah berikan pada kita. Yang akan kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini karena ini merupakan kalamullah yang hak. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan Al-Qur'an adalah sebaik-baik aktivitas. Dan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya adalah orang yang sebaik-baik manusia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, khairukum an ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ikhwan yang Allah muliakan, di surat Ali Imran ayat yang ke-81 Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah, manakala aku memberikan kepada kalian kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian datang kepada kalian seorang rasul
yang membenarkan apa yang ada pada kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Niscaya kalian akan benar-benar beriman kepadanya dan akan menolongnya. Qal, dan Allah Ta'ala berfirman, Aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kamu setuju? Apakah kalian setuju dan mengambil perjanjianku atas hal demikian? Qalu, mereka menjawab, aqrarna, kami setuju. Qal, Allah Ta'ala berfirman, fashhadu, maka persaksikanlah oleh kalian. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian termasuk orang-orang yang bersaksi. Faman tawalla ba'da dzalika, maka barang siapa yang berpaling setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Akhibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang ke-81 dari surat Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi, ya. Dan Allah juga mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kitab dan hikmah. Apa ini maksud dengan lama ataitukum min kitabin wa hikmah? Di ayat yang mulia ini, di ayat ke-81 dari surat Ali Imran. Kitab, al-muradu bihi ma yunazziluhu Allah ala rusulihi minal wahyi. Jadi kitab yang dimaksud dalam ayat ke-81 surat Ali Imran adalah apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya dari wahyunya. Musa alaihi salam diturunkan kepadanya kitab Taurat. Dan ini kitabnya. Dan Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi assalam kitab Injil. Dan ini kitabnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Daud alaihi salam kitab namanya Az-Zabur, dan ini kitabnya. Dan Allah juga menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Syekh Shalih Fauzan berkata, wal kutubu katsiratun la ya'lamuha illallah. Dan kitab-kitab itu banyak, tidak diketahui kecuali oleh Allah. Lakin minha ma sammahu Allah fil Quran wa minha ma lam yusammih. Tapi di antara kitab-kitab tersebut ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan ada yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa nahnu nu'minu bi jami'il kutub, dan kita semua beriman kepada semua kitab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billah. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Surat Al-Baqarah ayat 136. فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِكُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ. Kita beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. مَا سَمَّهُ اللَّهُ لَنَا وَمَا لَمْ يُسَمِّهِ لَنَا. Apa yang Allah telah sebutkan namanya dalam Al-Quran kepada kita dan apa yang tidak Allah sebutkan namanya.
Ini arti daripada kitab. Adapun arti dari hikmah adalah maknaha al-fiqhu wal fahmu fi kitabillah. Jadi pemahaman fikih tentang kitab Allah. فإن الله أعطى رسله الكتاب وأعطاهم الحكمة. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada para rasulnya kitab dan hikmah. Wa hiya al-fahmu li hadzal kitab wal fiqhu fi hadzal kitab. Yani pemahaman terhadap kitab ini dan fikih tentang kitab ini. Kemudian Allah habarkan di ayat yang ke-81 ini, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum." Kemudian datanglah kepada kalian rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Ini merupakan tanda atau dalail daripada kenabian. Ya. Artinya apa? Artinya para rasul itu membenarkan, ya, sebagian mereka membenarkan sebagian yang lainnya. Maksudnya di antara tanda kenabian mereka bahwa sebagian mereka itu membenarkan sebagian yang lainnya. Yang awal memberikan kabar gembira akan datangnya nabi setelahnya, dan nabi yang datang berikutnya membenarkan apa yang telah dibawa, disampaikan oleh nabi sebelumnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan mitsaq? Ya, wa id akhadallahu mitsaqa an-nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Ada dua makna yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama adalah al-ahdul 'am, janji secara umum. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada anak cucu Adam, ya, ketika Allah mengeluarkan mereka dari sulbi bapaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada mereka berupa apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Berupa beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Makna yang kedua, perjanjian yang dimaksud di sini adalah khasun bil anbiya, khusus untuk para nabi, di mana di dalam perjanjian ini, ya, maksud dari khas di sini adalah anna Allah kullama ba'atha rasulan fa innahu ya'khudhu 'alaihi al-'ahd an yu'mina bi jami'ir rusul alladhina qablahu walladhina ya'tuna min ba'dih. Bahwa Allah setiap kali mengutus seorang rasul, Allah mengambil perjanjian. Mengambil perjanjian kepada rasul tersebut untuk beriman kepada semua rasul yang datang sebelumnya dan kepada para rasul yang datang setelahnya. Dan ini merupakan bukti kenabian. Yakni sebagian mereka membenarkan sebagian yang lain. Kemudian kita kembali dalam ayat yang mulia ini, summa ja'akum rasul. Kemudian datang kepada kalian rasul. Rasul di sini munakkar, bentuknya nakirah, bukan ma'rifah. Ya. Jadi ayyu rasulin, rasul mana saja yang membawa tanda-tanda kenabian dan sifat-sifat kenabian, maka wajib untuk kalian imani dan wajib untuk kalian tolong. Ya. Kenapa? Li'annahu ja'a bil haqq, karena datang membawa kebenaran. Faman kafara bi rasulin wahid fa innahu kafara bi jami'ir rasul. Ini hukumnya. Ini kaidah. Barang siapa yang mengingkari satu rasul, maka dia telah mengingkari semua rasul. Barang siapa yang kafir terhadap satu rasul, maknanya dia telah kufur
kepada semua rasul. Kama hasala min al-yahudi la'anahumullah fa innahum kafaru bi Isa wa kafaru bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahud mereka mengkufuri atau kafir kepada kenabian Isa dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas hal ini sesungguhnya mereka itu kafiri Nabi Musa. Mereka itu sebenarnya mengingkari dan mengkufuri Musa. Ya, alladzi yad'una annahum yu'minuna bihi wa huwa nabiyuhum. Ya, yang mereka mengklaim bahwa Musa adalah nabinya. Dan Nabi Musa yang mereka mengklaim mereka beriman kepada Musa dan Musa adalah nabinya, nabi mereka. Ya. Ini kaidahnya. Barang siapa yang mengkufuri satu nabi, kafir terhadap satu nabi, pada hakikatnya dia kafir kepada semua para nabi. Begitu juga kaum Nasara yang kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Fayakununa kafirina bi jamil anbiya. Maka hakikatnya mereka itu kafir kepada semua para nabi. Wala siyama nabiyihim alladhi yaz'umuna al-imanu bihi wa huwa Isa alaihi salam. Apalagi kepada Nabi Isa. Ya. Jadi ketika orang Nasara mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya mereka mengingkari semua nabi dan nabi mereka sendiri, yakni Nabi Isa alaihi assalam. Ya, karena Nabi Isa alaihi salam begitu tegas ya memberikan kabar gembira akan kedatangan seorang nabi dan dia itu sebagai penutup para nabi. Bisa kita baca di surat As-Saff, ya. Wa idh qala Isa bin Maryam. Ya, surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian membenarkan apa-apa yang sebelumku dari Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan berikan kabar gembira tentang datangnya seorang rasul setelahku, yakni namanya Ahmad. Ya. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nah, ketika datang kepada mereka, ya, Nabi Muhammad datang membawa bayinat, mereka mengatakan ini sihir yang jelas. Kalau dikatakan kok di sini Ahmad bukan Muhammad, jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah Ahmad adalah Nabi Muhammad. Ya. Di dalam hadis sahihain dari Jubair bin Mut'im, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna li asma. Ya, kata Rasul, aku memiliki banyak nama. Ana Muhammad, aku Muhammad. Wa ana Ahmad, dan aku Ahmad. Wa ana al-Mahi, alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr. Dan namaku juga Mahi, yang dengannya Allah menghapuskan kekafiran. Wa ana al-Hashir alladhi yuhsyiru an-nas ala qadami wa ana al-Aqib. Jadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad, Ahmad, ya, kemudian Mahi, Hashir, dan Aqib. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang mengkufuri satu nabi berarti mengkufuri semua nabi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, aqradtum wa akhadtum ala dhalikum isri. Apakah kalian setuju dan kalian mengambil perjanjianku atas hal tersebut? Qalu, mereka menjawab, aqrarna, kami setuju. Ya, kami setuju. Nah, jadi ini perjanjian
yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil dari para nabi. Jadi makna global dari ayat yang mulia ini, ya. Makna yang pertama, anna Allah Subhanahu akhadha al-mitsaq ala jami'ir rusul an yu'mina ba'duhum bi ba'din wa an yusaddiqa ba'duhum ba'dha li'anna awwalahum yukhbiru an akhirihim wa yubashshiru bihi wa akhiruhum yusaddiqu bi awwalihim wa ya'muru bit tasdiqi bihim. Ini makna yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada seluruh para rasul. Perjanjiannya hendaknya mereka, maksudnya sebagian mereka beriman kepada sebagian yang lain. Sebagian mereka membenarkan sebagian yang lain. Awal dari para nabi menghabarkan tentang akhir dari nabi yang akan datang, memberikan kabar gembira kepada manusia. Begitu juga akhir yang datang dari para nabi membenarkan nabi yang datang sebelumnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, anna Allah Subhanahu akhadha al-mithaqa ala jami'il anbiya annahu law bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum ahadun hayyun an yattabi'ah li'annahu khatamun nabiyyin. Makna yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi seandainya diutus, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka ada yang masih hidup, wajib untuk mengikutinya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Wa li'anna syari'atahu nasikhatun lima qablaha. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nasikhah, penghapus jadi syariat yang sebelumnya. Wa li'anna syari'atahu hiya allati yajibu ittiba'uha 'ala ahli al-ardi kullihim. Nah, syariat beliaulah yang penduduk bumi semuanya wajib untuk mengikutinya. Wallahu akhadha 'ala nabiyyin annahu law bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ahadun minhum hayyun fa innahu yajibu 'alaihi ittiba'uh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada para nabi seandainya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu mereka dari para nabi itu ada yang hidup, maka wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza hujjatun 'alal yahudi wan nasara alladzina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hujjah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengklaim bahwa mereka itu mengikuti para nabi, bahwa mereka itu beriman kepada kitab-kitab, ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Di sini keluarkan Imam Ahmad, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, seandainya Musa hidup, tidak leluasa baginya melainkan apa? Mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka mengatakan aqrarna, kami setuju, Allah berfirman, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah oleh kalian. Saksikan oleh kalian wahai para nabi. Aku termasuk, ya, yang memberikan persaksian bersama kalian. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka adalah orang yang fasik. Maksudnya, barang siapa yang berpaling dari mengikuti Nabi Muhammad SAW. Faman tawalla, maksudnya a'rada an ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berpaling dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Oh ya, keluar dari agama, ya. Yang berpaling dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang
keluar dari agama. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Ada 5 hukum yang bisa kita ambil dari 2 ayat yang barusan kita baca. Ya. Jadi ada al-ahkam di sini di halaman 41 ya. Dari kitab Min Ahkamil Quran. Dari yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, kata beliau, yu'khadhu min hadhil ayat anna tariqata ar-rusuli wahidah. Ini hukum yang pertama. Diambil dari ayat-ayat ini bahwa tariqahnya para rasul itu satu. Ya. Tariqahnya para rasul itu satu, jalannya para rasul itu satu. Wa hadhihi at-tariqah hiya ad-da'watu ila ifradillahi bil ibadah. Tariqah ini maksudnya adalah apa? Berdakwah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa ad-da'wa ila ittiba'ir rusul, dan berdakwah untuk mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa rasul itu adalah ikhwah, bersaudara? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'asyiral anbiya auladu allat, dinuna wahid wa syara'i'una mukhtalifah." Kami para nabi itulah anak-anak dari allat, artinya anak-anak seayah. Ya, satu bapak. Agama kami satu, sedangkan syariat kami berbeda-beda. Dan dalam lafaz yang lain, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Jadi para nabi itu, kata Rasulullah SAW, bagaikan saudara seayah. Dinuhum wahid. Agama mereka satu. Wa ummahatuhum syatta. Ya. Sedangkan ibu mereka berbeda-beda. Maksudnya syariat mereka berbeda-beda. Nah, jadi fadinu at-tauhid wahid. Jadi din agama tauhid itu satu. Adapun syariat amaliyah maka berbeda-beda. Allah berfirman di surah Al-Maidah ke-48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bagi setiap umat kami jadikan di antara kalian syir'ah, ya, aturan dan jalan. Jadi ada syariat yang berbeda-beda. Ya. Dan Allah memberikan syariat pada umatnya ya, sesuai dengan di masanya. Ini fallahu yusyari'u likulli ummatin ma yuslihuha wa ma yunasibuha fi waqtiha. Jadi sesuai dengan waktunya Allah memberikan syariat itu. ثم ينسخ ذلك بأن يشرع للأمة التي بعدها شريعة تناسبها وتصلحها. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus hal tersebut dan memberikan atau membuat syariat bagi umat berikutnya dengan syariat yang sesuai dengan masanya. Ila an ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanasakha jami'a syara'i sabiqati bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan syariat Nabi Muhammad, Allah menghapus semua syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tetaplah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dunia ini. Ya. Fa syari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hiya syari'atul baqiyatul khalidatus salihatu likulli zamanin wa makan. Syariat Nabi Muhammad SAW harus kita yakini merupakan syariat yang kekal, baqiyah, khalidah, yang saleh, yang layak di kulli zamanin wa makan, bagi setiap masa dan tempat. Ini hukum yang pertama. Ya. Jadi thariqah para rasul itu satu. Hukum yang kedua, wujub ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-ardi jami'an bima fihim al-yahud wan nasara. Ini hukum yang kedua. Jadi hukum yang kedua adalah wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seluruh penduduk dunia, penduduk bumi, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kaum Yahudi dan Nasara.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, ya utusan Allah yang diutus untuk kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, seorang Nabi yang ummi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah Dia, mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk. Ya. Surat Al-A'raf ayat 158. Ya, jadi hukum yang kedua ini adalah wajib bagi penduduk bumi untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pengecualian. Ini hukum yang kedua. Dan kita sebagai umat Islam, ya, wajib beriman, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini. Ya. Hukum yang ketiga, yu'khadhu min hadhihi al-ayat syahadatullahi jalla wa ala wa syahadatu anbiya'ihi ala kufri man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang ketiga ini adalah diambil dari ayat-ayat ini persaksian Allah Azza wa Jal dan persaksian para nabi alaihi wassalatu wassalam akan kekafiran orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ngeri sekali ini. Ya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu kafir. Dan ini dipersaksikan oleh Allah. Dan ini juga saksinya para nabi. Ya. Lianna Allah akhadha alaihim al-mithaqa la yu'minanna bihi wa la yansurannah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil mitsaq, mengambil perjanjian dari para nabi agar mereka beriman semuanya dan agar mereka menolongnya. Wa asyhada ala dzalika anbiya'ahu, dan Allah mempersaksikan hal tersebut kepada para nabinya. Allah berfirman, fashhadu, persaksikanlah oleh kalian, ya. Dan Allah bersaksi sendiri, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian termasuk yang menyaksikan. Maka dari sini, faman lam yu'min bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kafir. Wa dzalika bi syahadati Allahi alaihi wa bi syahadati anbiya'ihi. Dengan dasar persaksian Allah atas hal tersebut dan persaksian para nabi atas hal tersebut. Wa in kana yaz'umu annahu yu'minu bi Musa kal yahud atau yu'minu bi Isa kan nasara. Walaupun orang-orang seperti Yahud mengklaim bahwa dia beriman kepada Musa. Walaupun seperti orang-orang Nasara mengklaim bahwa dia beriman kepada Isa. Fa innahum lamma lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'uh fa innahum la imana lahum wa la dina lahum. Ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dianggap tidak ada keimanan bagi mereka dan tidak ada agama atas bagi mereka. Li'annahu ba'da bi'atsati hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam umira al-jami'u bittiba'ihi wa ta'atihi alaihi salatu wassalam. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya diperintah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Ini hukum yang ketiga. Ya. Hukum yang keempat, al-hukmur rabi',
yu'khadhu min hadhihi al-ayat anna man balagha hadzal Qur'an falam yattabi'hu fahuwa fasik. Diambil dari ayat ini, yang datang kepadanya Al-Qur'an, ya, anna man balagha hadzal Qur'an. Siapa saja orangnya yang Al-Qur'an ini nyampe kepadanya, falam yattabi'hu, kemudian dia tidak mengikutinya, fahuwa fasik, maka dia fasik. Maksudnya apa? Kharij an ta'atillah. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Li'annahu qad qamat alaihi al-hujjah. Karena hujjah telah tegak atasnya. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul, karena Allah berfirman, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi." Wa qad ja'a ar-rasul bihadzal qur'ani faman balaghahu al-Qur'anu wa lam yattabi'hu fa innahu kafirun billah. Ya. Lihat firman Allah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Dari sini maka diketahui siapa saja orang yang Al-Qur'an itu datang kepadanya, kemudian tidak mengikuti Al-Qur'an, maka dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir, hukum yang kelima, dan kajian kita ditutup dengan hukum yang kelima ini, yu'khadhu min hadhil ayat, diambil dari ayat-ayat ini, annal fisqa qad yutlaqu wa yuradu bihil kufr al-mukhriju minal millah. Jadi kefasikan itu kadang dimaknai dengan makna kufur. Makna yang kufur, yang mengeluarkan orang dari agama. Ya, kefasikan dalam bahasa artinya khuruj. Kefasikan dalam bahasa artinya khuruj. Dan kefasikan itu ada dua jenis. Ya, jenis yang pertama, kismun yukhriju minal millah. Jenis yang mengeluarkan seseorang dari agama. Wa huwa fiskul kufur. Ini kefasikan berupa kekafiran. Ya, makanya al-kufar, kafirun, disebut fasikun, orang-orang fasik, karena mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 50, Allah berfirman, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia termasuk bangsa jin yang melakukan kefasikan dari Rabbnya. Siapa dia? Dari perkara Rabbnya, dari perintah Rabbnya. Siapa dia? Maksudnya iblis. Lihat, kana minal jin. Iblis bagian dari bangsa jin. Ya. Nah, iblis bagian dari bangsa jin, fa fasaqa an amri rabbih. Dia melakukan kefasikan. Dia tidak taat kepada perintah Rabbnya. Kemudian Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang fasik. Fasik di sini artinya orang-orang kafir. Ini makna kefasikan atau jenis kefasikan yang pertama, fasik yang keluar dari agama. Jenis yang kedua dari jenis kefasikan adalah yuradu bihi al-fisqu alladhi duna al-kufr. Kefasikan yang di bawah kekafiran. Ka ashabil kabairi minal muslimin. Seperti ashabul kabair dari kalangan kaum muslimin. Ini mereka orang yang melakukan dosa-dosa besar ya dari kalangan kaum muslimin. Kita katakan mereka melakukan kefasikan, tapi tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, maka ulama berkata, faman irtakaba kabiratan duna syirki minal muslimin fa innahu yuqalu lahu fasik. Ya, barang siapa yang melakukan dosa besar dari kalangan kaum muslimin, maka kita katakan dia fasik, tapi belum keluar dari Islam. Dan dikatakan naqisul iman, dia imannya kurang. Dan dikatakan huwa mu'min bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Kita katakan dia beriman ya dengan dasar keimanannya, tapi dia pun fasik karena melakukan dosa besar. Wa hadzal fisqul asghar alladhi huwa dunal kufur. Ini disebut dengan kefasikan asghar, derajatnya di bawah kekafiran, ya. Khilafan lil khawarij alladhina yukaffiruna bil kaba'ir bil kabira allati duna syirk.
Ini keyakinan ini menyelisih kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, ya. Jadi firman Allah Ta'ala, "Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun." Fasik di sini maksudnya adalah fasik kekafiran. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Nah, Baik Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan kita bisa memahami pelajaran ini serta mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Halo. Halo, silahkan. Atau melalui pesan, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Erwin di Padang Sidempuan. Silahkan pertanyaannya. Nah, saya mau menanyakan bagaimana status orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW dan mendoktrinasikan kepada murid didikannya di suatu perguruan, sehingga itu sepertinya seperti hal yang lumrah dan dia menyuruhkan supaya kembali ke kitab-kitab Taurat, Zabur terdahulu. Bagaimana kita menyikapinya dan status orang tersebut? Mohon arahannya Pak Ustaz. nah, Jazakumullah khairan. wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiik akhi. Orang tersebut sesat, menyimpang. Ya, menyimpang. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Di surah At-Taubah. Artinya apabila ada satu orang musyrik minta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, fa'ajirhu, kasih dia perlindungan hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga dia mendengar kalam Allah. Ya. Orang musyrik itu kalau minta perlindungan di Madinah, kasih perlindungan. Dikasih perlindungan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya dia dengar kalam Allah. Lihat, Allah mengatakan bahwa apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibaca oleh kaum muslimin itu kalam Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalamullah itu hakikatnya kalamullah. Dan penisbatannya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, ya, dinisbatkan kepada yang mengucapkan pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinisbatkan kepada yang mubalignya. Tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ingat perkataan Ibnu Taimiyah, saya bacakan tuh. Ya, qadarullah Anda tidak menghafalkan perkataan Ibnu Taimiyah, itu sangat jelas sekali. Ya. Tidak boleh kita mengatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Ya. Itu namanya ya menyesatkan, ya, menyesatkan umat. Jadi Al-Quran itu kalam Allah. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sampai berdarah-darah. Ya, itu mengatakan Quran kalamullah itu. Ya, bukan kalau Rasulullah SAW fi Al-Quran Al-Karim. Ini merancukan. Dan bisa memaknai Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran ini memiliki mukjizatnya. Ada mukjizatnya, dan mukjizat terbesar dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan padanya. Dan Al-Quran itu ada di Al-Quran kita baca 3 tantangan Allah. Allah menantang
orang-orang yang nggak percaya sama Quran untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat dari Al-Quran. Ya. Kemudian Allah menantang mereka untuk mendatangkan 1 surat saja. Coba kalau kita perhatikan surat Hud ya. Allah berfirman, am yaquluna iftara. Mereka mengatakan, ini Quran dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Ya. Mirip ya. Orang-orang kafir dulu berkata, am yaquluna iftara. Allah Subhanahu wa taala membongkar tentang apa yang diucapkan oleh orang kafir. Iftarah, kata mereka. Ini Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Itu kata mereka orang kafir. Itu kata orang kafir. Jadi kalau kita mengatakan Al-Quran itu firman perkataan Muhammad, hampir mirip dengan perkataan orang kafir. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, am yaquluna iftara. Ya. Qul, katakanlah, fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftarayat. Datangkanlah oleh kalian ya 10 surat saja yang kalian buat-buat. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seru, datangkan siapa saja yang kalian sanggup untuk mendatangkannya, untuk yang membuat semisal dengan Quran. Ya. Apabila dakwahan kalian benar. Ya. Mereka lemah, nggak bisa, nggak sanggup. Ya. Dan perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu betul-betul kalamullah. Ya. Nah ini. Jadi menyimpangnya orang yang mengatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim, ya, ini sangat jelas sekali. Dari banyak penafsiran, mereka salah menafsirkan Nabi Muhammad ummi dan seterusnya. Ya, ini. Jadi tidak benar. Dan Quran ini mukjizat. Dari lafadznya sih mukjizat. Dari lafadznya mukjizat. Lafaz Al-Quran itu luar biasa sekali. Makanya ketika ada nabi palsu bikin Al-Quran atau nabi-nabi yang datang setelah Nabi Muhammad, ya, nabi palsu itu Musailamah Al-Kadzdzab dan yang lainnya, ya, itu wahyunya ditertawakan oleh orang sampai sekarang. Kemudian Islam apa itu, ya, yang punya, katanya punya Al-Quran tersendiri, ya. Nah, itu ada wahyu tersendiri. Ini tidak benar. Jadi Al-Quran kalamullah dan dia merupakan mukjizat, bukan perkataan Rasulullah SAW. Dan orang yang mengatakan bahwa Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, ya, itu adalah orang yang tentunya menyimpang, ya, atau yang mengatakan qala Rasulullah SAW fi Al-Quranil Karim misalkan, itu menyimpang, itu tidak benar, ya. Nah, baik, Ustaz, barakallahu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di layanan telepon. Halo, silahkan. Belum tersambung, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni di Jonggol ingin bertanya, bagaimana cara agar istiqomah dalam taat menjalankan sunnah di masa-masa saat ini? Banyak juga ustadz-ustadz yang menyuruhkan sunnah, ternyata itu hanya hal-hal yang dibuat-buat aja.
Silahkan Ustaz. Iya, baik, barakallahu fiik. Ketika seseorang mendapatkan hidayah sunnah, wajib pertama kali dia bersyukur pada Allah. Ya, bersyukur pada Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kenikmatan itu tetap berada pada kita bahkan ditambah, maka kita bersyukur pada Allah. Nikmat yang paling besar, nikmat hidayah sunnah. Aku wajib bersyukur. Allah pilih antum, pilih siapapun dari kita yang mengenal sunnah dari jutaan manusia, maka ini merupakan anugerah yang besar, yang wajib untuk disyukuri. Yang kedua, ya, tetap minta sama Allah agar ditetapkan hati kita dalam keimanan, ditetapkan di atas sunnah Rasulullah SAW, bahkan kita minta wafat di atas Islam dan sunnah. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan bahwa Nabi SAW memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati di atas agama engkau. Kemudian kita hendaknya tahu hakikat diri kita, kemampuan kita, ya, sehingga kita beramal tidak berlebihan. Ya, kalau kita ingin istiqomah, ya, kita lihat kemampuan kita ketika beramal. Jangan melampaui batas berlebihan. Karena ada sebagian orang, ya, karena semangat di awal-awal semangat, ya, itu langsung drastis, ya, dan drastisnya juga tidak sesuai sunnah juga. Nah, ini yang bisa cepat, ya, menggugurkan orang, menjatuhkan orang. Jadi istilahnya lemah lagi, atau istilah sebagian orang futur, ya, kenal sunnah, ngaji tiap hari, keluar di rumah pagi siang sore malam, pulang malam, ini nggak bagus, ya. Ngaji misalkan sepekan sekali, ya, kemudian tapi serius, pilih ustadznya yang betul-betul bimbing dari dasar sampai terus, ya, sampai terus dia mengenal Islam betul-betul, ya. Karena kebanyakan orang yang ngajinya itu kayak makan pil obat, ya, siang sore malam, itu nggak tahan lama. Makanya Rasulullah SAW berkata, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah yang dawam, yang terus menerus walaupun sedikit, ya. Dengan sedikit berkah nanti nambah, gitu. Nanti nambah, ya. Nanti nambah. Jangan berlebihan, ya. Jadi kita mempraktekkan sunnah harus sesuai dengan sunnah. Apakah ada orang yang mempraktekkan sunnah tidak sesuai sunnah? Ada. Ya. Contoh misalkan amalan. Kita mengamalkan amalan sunnah sutra misalkan. Ya. Kata Syekh Albani, ada yang orang mengamalkan sunnah ini tidak sesuai sunnah. Nah, misalkan contoh. Ini sutra, kepalanya di mana? Kepalanya tidak nempel di sutra tersebut. Ya, ada jarak, ada kambing lewat, ya. Nah, itu. Banyak di antara kita mengamalkan sutra tapi dipentokkan kepala kita ke sutra tersebut. Ini tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Nah, contoh yang lain, ya, kita kalau misalkan beramal, ya, kita lihat sunnah sedikit walaupun apa, dawam walaupun sedikit,
Kalau misalkan tidak bisa 4 juz, baca Quran 1 juz misalkan, ya, sehari. Kalau misalkan nggak bisa 1 juz, setengah, atau ada, ya, misalkan selembar, 2 lembar, ya, tapi dawam terus. Nanti lama-lama tambah, tambah, tambah. Nah itu. Jangan baru semangat baca seperti sebagian orang, sehari sekian juz, ya, kemudian 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, habis itu melempem lagi, ya, nggak istiqomah. Jadi di antara cara istiqomah ini obatnya kembali ke apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dawam walaupun sedikit. Kalau kita misalkan di malam hari bisa sholat walaupun 1 rakaat, nggak masalah. Witir 1 rakaat. Tapi jaga terus dawam. Nanti sedikit-sedikit tambah sampai tahajudnya. Nah, itu. Ya. Jadi kemudian supaya istiqomah juga kita bergaul dengan kawan-kawan yang soleh dan solehat. Nah, bergaul. Jadi bersama mereka. Kemudian menghindari hal-hal atau apa saja yang bisa menyeret kita kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hijrah misalkan kepada kebaikan. Nah, dia putus dengan hal-hal yang dulu menyeretnya kepada perbuatan yang kurang baik. Ya, supaya tidak diingat lagi. Nah, itu dia. Ini di antara cara supaya kita istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya kami berikan satu lagi kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf dikecilkan dulu volume televisi atau radio Ibu. Sudah? Ketika sudah, Ibu sampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Ini Ana mau bertanya tentang ini, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan menuntut ilmu tajwid dengan guru yang bersanad, Ustaz? Iya. Ya, yang itu. Terus, apakah kita mengajarkan suatu ilmu tajwid punya sanad dulu, Ustaz? Ijazah sanad dulu, baru kita ngajarkan gitu, Ustaz. Iya. Sudah? Nah, itu. Satu lagi, Ustaz. Apa yang ada yang mengenai ini, Ustaz? Mengenai tajwid juga. Ada yang mengatakan dia belajar mengikuti metode Utsmani. Itu maksudnya apa, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang dimaksud dengan belajar tajwid dari guru yang bersanad? Maksud guru yang bersanad adalah guru yang punya sanad. Ya. Sanad yang dimaksud adalah kalau sanad itu kitab, berarti dia punya sanad sampai nyambung ke penulis kitab tersebut. Ya, seperti misalkan Tuhfatul Atfal atau Jazariyah, dia punya sanad sampai kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kemudian misalkan yang Jazariyah, dia punya sanad sampai ke Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah. Kemudian kalau sanad Quran berarti dia punya sanad sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini maksud dari guru yang punya sanad. Kemudian berikutnya, apakah ketika seseorang mengajar tajwid apa harus punya sanad dulu? Jawabannya tidak. Ya. Sanad bukan syarat untuk mengajar. Ya. Syarat mengajar itu adalah benarnya seseorang mengajar. Berapa banyak orang yang punya sanad untuk masa sekarang itu jauh daripada apa yang diharapkan. Karena subhanallah, ya, dengan munculnya fenomena sanad-sanad ini, ya, maksudnya sanad-sanad yang sekarang, ya, itu banyak diperjualbelikan sanad-sanad ini.
ya, kita jumpai beberapa orang ya ngambil dikatakanlah syekh fulan dari negeri tertentu. Kemudian itu didatangkan ke negeri kita di Indonesia, kumpul ya para tolibat untuk ngambil sanad. Ngambil sanadnya gimana? Ngambil sanadnya cuma baca beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian dikasih sanad. Habis itu setiap peserta diambil misalkan duit berapa, misalkan ada yang 500.000, 1 juta. Kalau misalkan 200 peserta, 200 juta tuh. Ya. Nah, ini model memperjualbelikan sanad ini fenomena yang tidak bagus. Ya. Kemudian juga banyak orang yang ambil sanad tapi bacaannya tidak sesuai dengan makhraj dan sifatnya dengan benar. Ya. Jadi ini fitnah besar di zaman sekarang ini. Fitnah besar sanad-sanadan ini. Sama seperti sebagian meniru sebagian orang yang kurang pas, ya. Ada sebagian kelompok pakai istilah mankul. Ya, mankul. Kalau enggak mankul, enggak sah tuh ilmunya. Ya. Ana pernah duduk di salah satu syekh, ya, di Syekh Abdurrahman Al-Afghani di Masjidil Haram ketika kita nyetor Quran. Di samping kita ada orang dari mankul ini, kelompok mankul ini. Cuma ngambilnya sanad doang. Ya. Cuma ngambil sanad doang. Ini tidak. Ya, habis itu setelah punya sanad dia bangga-banggakan tuh. Ilmu itu harus mankul, harus gini. Ya. Jadi orang yang di luar kelompoknya tidak sah ilmunya. Nah itu. Padahal gurunya nggak tahu tuh kalau muridnya seperti itu. Ya. Jadi perlu diperhatikan. Ya. Jadi fenomena fitnah sanad sekarang ini luar biasa sekali. Ya. Luar biasa sekali. Jadi sanad diperjualbelikan. Kemudian orang berbangga-bangga dengan sanad. Ya. Jadi bangga-bangga dengan sanad merendahkan yang lain. Apakah ilmu untuk seperti itu? Saya tanya. Apakah ilmu kita ngambil sanad atau siapapun ngambil sanad kemudian dapat sanad untuk merendahkan yang lain yang katanya nggak punya sanad? Ini tidak dibenarkan sama sekali. Lebih baik tidak punya sanad daripada merendahkan orang lain. Di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Ya, di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Sama sekali. Belajar itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak sekarang jual sanad, ya, atau sanad Al-Fatihah khusus. Sanad membaca sanad Al-Fatihah khusus. Dari mana sanad Al-Fatihah khusus? Ya. Dan seterusnya. Jadi banyak fenomena yang kurang pas. Imam Suyuti, seingat ana ya, itu tidak mensyaratkan orang yang ngajar itu harus punya sanad. Tapi dia mengatakan ya, orang yang punya ahliyah, kemampuan, ya, boleh ngajar, tidak salah. Ya. Nah, jadi kalau misalkan harus nunggu yang punya sanad dulu, berapa banyak orang nggak belajar dan sedikit. Gitu ya. Nah itu. Jadi ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Jangan silau dengan kalimat sanad. Ya. Ini bersanad begitu. Ya. Terus yang nggak bersanad gimana? Betul, sanad itu ya di satu sisi dibutuhkan. Ya. Dan kita antum bisa tanya kepada masyayikh ya yang masih hidup sekarang, apakah sanad itu maksudnya syarat ya, dan perlu gitu ya. Dulu perlu ada sanad karena Quran masih sedikit. Quran sedikit. Mungkin satu kampung ada satu Quran.
butuh ada sanad. Sekarang Quran banyak, ya. Kemudian bahkan satu rumah pun setiap anggota keluarganya punya satu Quran, bahkan lebih, ya. Nah, itu. Kemudian ulama sudah memberikan dobat dan hurufnya itu sangat jelas sekali. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir apa saya lupa. Metode Utsmani. Iya. Metode Utsmani sebuah metode, ya, cara belajar saja. Cara belajar, ada metode Utsmani, ya. Jadi bisa belajar lewat metode Utsmani. Cuma setiap metode itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Cuma ingin Anda sampaikan, mumpung ada kalimat Utsmani, ya. Ini mudah-mudahan didengar. Banyak di antara kita mengatakan bahwa mushaf Indonesia itu bukan mushaf Utsmani. Ya. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan Quran Utsmani, itu dia nggak tahu. Kemudian ketika ditanya apa kaidah menentukan bahwa Quran itu Utsmani atau bukan, juga tidak tahu. Ya. Cuma hanya berpatokan dengan Hamzah. Yang mana Hamzah itu tidak menentukan itu mushaf itu Utsmani atau bukan. Ya. Jadi perlu diketahui, banyak orang mengatakan, nih, ini bukan Utsmani, dilihat cuma dari dobat. Padahal Quran itu, ya, ada rosm, ada dobat. Apa itu rosm? Rosm itu berkaitan dengan apa? Huruf. Makanya disebut dengan rosmun Utsmani. Ar-rosm al-Utsmani. Rosmnya. Antum lihat, baca Al-Quran cetakan kita Indonesia, ya, di halaman kedua misalkan, di surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Misalkan, ambil saja kalimat as-shalah. Kalau tulisan as-shalah itu dengan alif, maka itu bukan Utsmani. Kalau dengan waw, maka itu Utsmani. Coba lihat tuh Quran kita Indonesia, pakai waw atau pakai alif? Pakai waw. Ya. Tulisan biasa as-shalah pakai alif. Ya. Nah, ini ada kaidahnya. Ya. Kalau bukan Utsmani, itu Quran dibakar. Ya. Misal antum mengatakan ini Quran misalkan. Ini tidak pakai rosm Utsmani, dibakar akhi. Dibakar Quran itu. Ya, antum sanggup tidak mengatakan Quran Indonesia bukan rosm Utsmani setelah mengetahui ini? Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya. Ada rosm, ada dobat. Makanya ada ilmu rosm dan dobat. Ilmu rosm dan ilmu dobat. Ya. Ada ulama yang Masya Allah, ya, ma'ruf tentang ilmu rosm dan dobat. Di antaranya salah satu guru kita, Syekh Abdul Majid Rayyash, hafizahullah ta'ala al-Jazairi. Kemudian Syekh Ahmad Syarsal. Itu Masya Allah, rosm dan dobatnya luar biasa. Ya. Dan mereka menulis tentang ilmu rosm dan dobat dan seterusnya. Dan ilmu rosm dan dobat ilmu langka. Padahal ilmu besar ini. Ya. Jadi kesimpulannya, tidak boleh kita mengatakan ini mushaf ini bukan pakai rosm Utsmani ini. Ya. Tapi kalau kita mengatakan ada kekurangannya, mungkin ini ada kekurangannya, ini kurang di sini, kurang di situ. Ya. Tapi kalau secara mutlak mengatakan bukan rosm Utsmani, ittaqillah ya akhi. Ya. Terus dengan ilmu, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ada kaidahnya rosm Utsmani atau tidaknya itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.